Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syauki Alaika Rahman, NRP 53 dari kelas 2 MKB. Di kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang simulasi G-code. Simulasi G-code ini adalah praktikum lanjutan dari praktikum 1, 2, 3 sebelumnya. Di mana di praktikum Camp 1, Camp 2, dan Camp 3, itu adalah melakukan pengaturan atau pensettingan awal untuk di WinMax. Setelah melakukan pengaturan dan pensettingan tersebut, langkah selanjutnya adalah membuat gambar untuk disimulasikan di WinMax tersebut. Nah, untuk membuat gambar tersebut, kita memerlukan sebuah kode, yang dimana kode itu adalah merepresentasikan dari koordinat-koordinat dan perintah untuk mengeksekusi gambar tersebut. Untuk mendapatkan G-code ada dua cara, yaitu yang pertama adalah mencarinya source kodenya di internet secara langsung, atau yang kedua adalah mencari gambar di internet, kemudian kita menentukan sendiri koordinat-koordinat X, Y-nya dan beserta Z-nya, kemudian dituliskan koordinat tersebut dalam notepad dan di-save dalam format .fnc. Setelah file notepad.fnc tersebut setelah disimpan, selanjutnya adalah mengopennya di WinMax. Untuk mengopen di WinMax itu ada dua cara juga, yaitu yang pertama, kalian bisa melakukan open langsung dari WinMax ke tempat lokasi file kalian, atau kalian bisa memindahkan file lokasi tersebut ke lokasi default WinMax, yaitu ada di local disk C, program files, Burko, kemudian di folder WinMax. Nah, ini akan terlihat banyak file savean dari WinMax tersebut. Kemudian cari sesuai yang kita ingin tampilkan. Dimana di sini saya menampilkan G-code individu, tugas individu saya, yaitu awal ini. Kemudian kita load, kemudian yes. Oke. Langkah selanjutnya adalah kita melakukan penampilannya. Karena sudah melakukan settingan awal di Camp 1, Camp 2, Camp 3, itu kita tinggal melakukan tampilan. Lalu tampilan pertama kita refresh dulu. Oke. Setelah itu kita bisa memilih view-nya. Bisa ada view XY plane, XZ plane, YZ plane, ataupun isometric. Selain itu juga kita bisa melihat all view, XY, XZ, dan isometric secara semuanya keseluruhan dalam satu layar. Seperti itu. Ini adalah G-code tugas individu saya, yang dimana saya dapatkan tugas G-code ini ada dari mencari gambar tersebut, kemudian menentukan koordinat-koordinat atau sumbu-sumbu X, Y, Z-nya, yang kemudian dituliskan dalam bentuk notepad seperti ini. Kemudian untuk yang tugas kelompok adalah seperti ini. Nah, di sini kita juga bisa melihat kode G-code tersebut apakah sesuai dengan notepad tersebut. Karena seharusnya sih sesuai ya, karena ini cuma hanya membukanya saja. Jadi misal ada saat kita mensimulasikan kemudian ada kesalahan, itu kita bisa melihat lagi kode tersebut di sini dan mengubahnya agar bisa sesuai seperti itu. Jadi tidak perlu repot-repot mengubah di notepad kemudian mensave-kannya lagi. Jadi kita bisa langsung mengedit kode tersebut di WinMax ini. Kemudian kita simulasikan lagi. Kemudian kita refresh. Nah, di sini terlihat bahwa kita view dulu. XY-nya adalah seperti ini, XZ-nya seperti ini, YZ-nya seperti ini, isometric-nya seperti ini. Untuk all view-nya adalah seperti ini. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang simulasi dari software SwanSoft. Setelah kita menginstal software SwanSoft tersebut, langkah awal adalah membuka software tersebut, dan ini adalah tampilan awalnya. Setelah dia nih, maka tampilan tersebut akan menjadi seperti ini. Oke. Kita masuk terlebih dahulu. Dan untuk pengoperasian di SwanSoft itu ada beberapa langkah. Yang pertama adalah tool presetting dan machine. Dimana tool presetting ini adalah salah satunya adalah setelah kalian membuka SwanSoft tersebut, langkah selanjutnya adalah menekan tombol emergency yang warna merah ini, dan kemudian menekan tombol ini ke sebelah kanan atau kita on-kan-nya seperti itu. Kemudian setelah kita meng-on-kan-nya, selanjutnya adalah memasang tool pada spindle-nya. Untuk memasang tool pada spindle, ada sebuah logo tool management seperti ini, dan itu kita klik. Kemudian kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Setelah itu kita akan menekan spindle-nya, itu tinggal mencet add to tool to add. Setelah itu diklik akan muncul tool station 1-5.
dan setelah itu disesuaikan ingin ditaruh di tool station yang mana, yang sebelah mana, yaitu sesuai keinginannya kalian masing-masing. Setelah tool terpasang, maka selanjutnya adalah workspace setup. Workspace setup adalah tampilannya seperti ini. Dan kemudian kita pilih stock size dan menampilkan gambarnya seperti yang ada di bawah ini. Ini adalah tampilan dari workpiece setup materialnya. Di sini ada length, diameter, dan diameter dalamnya. Diameter di sini ada diameter luarnya dan diameter ini adalah diameter sebelah bagian dalamnya. Kemudian selanjutnya adalah memasukkan program tersebut. Setelah programnya, pertama klik dulu edit, kemudian kita buka file NC. Jadi file G-code tadi sebelumnya kan formatnya itu adalah .fnc. Untuk mensimulasikannya ke dalam Swansoft itu kita mengubahnya dalam bentuk .nc seperti itu. Kemudian kita pilih file open dan kemudian kita ambil file NC kita. Setelah itu kita klik program dan klik MDI. Kemudian tampilannya akan tampilkan seperti ini. Ini beberapa tampilan program kita. Kemudian dan kita mengklik program S ini yang berarti speed di sini adalah S1000M03. S1000 ini artinya adalah speednya itu 1000 dan M03 adalah CW. Kemudian setelah itu kita enter dan kita running, maka spindle-nya akan berputar. Kemudian kita klik logo seperti ini dan setelah itu kita akan menampilkan gambar di bawah ini seperti ini. Ini untuk agar kita gambarnya itu menjadi 2 dimensi dalam sumbu XZ maksud saya XZ. Kemudian saya itu agar toolnya itu memakan profile kita, itu kita tekan handle jog dan diarahkan ke bagian tengahnya, harus pas center tengahnya ya. Itu. Kemudian tinggal masukkan nilai offset settingnya, kemudian kita tekan jog WR lagi dan arahkan Z kita, dan Z nya itu jadikan Z0 seperti itu. Kemudian tekan measure, maka nanti setelah di measure itu Z yang lain akan berubah menjadi nilai aktual toolnya seperti itu. Kemudian kita pindah ke bagian bawah, tekan lagi X offset setting dan masukkan X atau diameter file yang kepotong. Setelah itu kita ke measure lagi dan kita mengembalikan toolnya posisi awal dengan menekan tampilan yang ada seperti ini dan menekan X dan Z nya. Setelah itu kita tekan tombol ini untuk tutup pintu lalu start. Jadi sebelum running itu kita perlu menutup pintu dari simulasi tersebut seperti halnya di penggunaan mesin yang asli. Selanjutnya adalah running program G-code-nya. Ini adalah inside dan outside diameter cutting cycle-nya. Kemudian ini adalah hasil setelah di Fanuc atau di Swansoft. Ini adalah measure-nya, Z sama X-nya, radius diameter. Ini adalah thread cutting circle. Seperti ini gambarnya, thread cutting cycle. Ini adalah pengukuran measure-nya. Yang selanjutnya adalah step cutting cycle. Kemudian yang keempat adalah finish machining. Yang kelima adalah face cutting sand cycle. Seperti ini, face cutting can cycle. Ini adalah tampilan measure-nya, ukurannya, radiusnya, kemudian feature point-nya, Z-nya. Seperti ini juga. Yang keenam adalah counter machining multiple system cycle. Untuk tampilannya seperti ini. Jadi ini bisa kalian sesuaikan dengan pemotongan yang dibutuhkan. Ingin menggunakan pemotongan profile seperti apa. Yang ketujuh adalah end-phase packing drying cycle. Seperti ini untuk tampilan end-phase packing drying cycle-nya. Ini adalah measurement-nya
atau pengukuran-pengukurannya. Yang 8 adalah outside diameter atau internal diameter packing drying cycle. Jadi kembali lagi, semua teknik-teknik yang di atas tadi dari nomor 6 sampai 8 ini itu bisa kalian sesuaikan dengan profile yang kalian inginkan, itu ingin dipotong seperti apa. Jadi apabila misal kita pengen profilnya itu dipotong jadi seperti ini, nah itu baru disesuaikan apa kita ingin menggunakan thread cutting cycle atau yang lainnya seperti itu. Ini ada thread cutting cycle, ini adalah kemudian ini adalah cone cutting cycle. Perbedaannya yaitu bentuk seperti cone. Ini adalah misalnya simulasinya. Nah, sini adalah calling program. Kemudian, oke, sepertinya sampai di calling program saja. Betul. Jadi untuk pengoperasian mesin SoundShop itu ada banyak langkah, disesuaikan lagi dengan kebutuhan profile tersebut ingin dibentuk seperti apa. Seperti itu. Oke, baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang simulasi G-code di SoundShop. Setelah melakukan untuk settingan tool setup yang awal tadi, selanjutnya adalah menghasilkan program G-code tersebut. Pertama, sediakan dulu G-code di kalian tadi itu, dan G-code dari Winmax, maksudnya dari Windows itu kan formatnya .fnc, sedangkan untuk di SoundShop itu format yang digunakan adalah format .mc. Jadi kita ubah formatnya itu dengan file save as, ini all files dan .mc seperti itu. Kemudian setelah itu file G-code tersebut dimasukkan di open di file simulasi ini, di file SoundShop maksud saya, di open di file SoundShop tersebut. Dan akhirnya hasilnya seperti ini. Dan ini tinggal melakukan penyesuaian seperti offset dan lain-lainnya. Kemudian setelah dilakukan runningan itu hasilnya akan muncul seperti ini. Hasilnya akan seperti ini. Kemudian selanjutnya itu adalah melakukan penambahan-penambahan atau pemodifikasian. Pertama itu adalah membuat frame dengan gambar posisi gambar di tengah. Di sini adalah frame-nya. Ini adalah frame-nya dan gambarnya ada di tengah dari frame tersebut. Kemudian selanjutnya adalah menambahkan trail di titik dalam frame ini. Dengan minimal itu adalah 6 titik. Sini akan tambahkan 6 titik. Setelah itu adalah penambahan pengajian tapping dengan minimal 4 titik. Oke, di sini ada tappingnya. Kemudian di sini adalah 2 pengajian pocket milling. Ini adalah pocket millingnya di tengah. Seperti itu. Jadi untuk pembuatan simulasi G-code ini hampir sama seperti pengoperasian SoundShop sebelumnya, itu melakukan tool setup terlebih dahulu, kemudian menyiapkan G-code-nya. Setelah G-code telah dibuat, kemudian save dalam format .nc, kemudian di open di file SoundShop, di file VMC-nya, kemudian baru dilakukan penyesuaian lagi seperti itu. Terima kasih.